Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Melanjutkan pembahasan kita. Di awal kita membahas tentang kalam. Apa yang disebut kalam yaitu adalah lafadz yang tersusun yang berfaedah dengan berbahasa Arab disertai ada unsur kesengajaan. Itu telah kita bahas. Kemudian pembagian kalimat yaitu hal yang menyusun terjadinya kalam. Kalau ada 3. Yang pertama adalah kalimat fi'il atau kata kerja, yang kedua adalah kalimat isim atau kata benda, dan yang ketiga adalah huruf atau kata sambung atau mungkin juga disebut dengan kata penghubung. Kemudian selanjutnya untuk mengetahui ciri-ciri fi'il, kan kemarin sudah dibahas ya, bahwa kemasukan qad, ada sin, saufa, bersambung dengan ta'nis as-sakinah yang sukun. Kemudian ciri-ciri dari isim itu misalkan kemasukan huruf jar ya, ataupun misalkan ada alnya, ada tanwinnya, seperti itu. Sedangkan huruf itu tidak sama dengan keduanya, tidak isim, tidak pula fi'il. Ya, sekarang kita masuk pada bab baru. Bab baru, babul i'rab. Nah ini, babul i'rab. Bab tentang i'rab. Nah ini merupakan ruh dari pembahasan nahwu. Jadi pembahasan nahwu sebenarnya ada di i'rab saja. Begitu ya, karena di i'rab ini nanti yang akan menentukan akhir harokat dari suatu lafaz yang ada dalam teks Arab, seperti itu ya, ataupun huruf. Jadi ada beberapa lafaz atau kalimat yang belakangnya itu nanti akan berubah, baik itu harokat ataupun hurufnya, seperti itu. Nah, i'rab. Nah, sekarang harus tahu dulu apa itu yang disebut dengan i'rab. Gitu ya. Ini sangat penting pembahasan i'rab itu, saking pentingnya ulama menjadikan i'rab itu ilmu tersendiri. Padahal i'rab itu adalah bagian dari ilmu nahwu. Cuman karena saking pentingnya maka dijadikan ilmu tersendiri. I'rab, mungkin antum pernah dengar ya? I'rab, ini i'rabnya apa, ini i'rabnya apa, kayak gitu. I'rab itu adalah kalau di dalam Al-Jurumiyah itu disebutkan al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Nah, saya tuliskan. Taghyiru awakhiril kalimi gitu ya. Jadi taghyiru, perubahan, awakhiril kalimi jadi perubahan akhir kalimat. Akhir kalimat ya kalimat. Cuman di sini kalimatnya yang dimaksud hanya 2 sebenarnya. Kalau tidak kalimat fi'il, kalimat isim. Kenapa kok begitu? Kok huruf tidak masuk? Bukankah huruf juga masuk kalimat? Betul, dia adalah kalimat. Tapi keadaan huruf itu dia tidak akan pernah berubah.
Jadi dia itu satu keadaan saja. Makanya disebut huruf itu adalah mabni. Mabni itu tetap saja, nggak ada perubahan. Nah, jadi ini perubahan akhir kalimat. Akhir kalimat maksudnya adalah keadaannya. Gitu ya. Misalkan ada contoh, ada lafadz seperti ini, Zaid. Jadi nanti akhirnya apa akhir dari Zaid ini? Dal. Ini, dal ini. Huruf dal. Ini huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Ya kan? Nah, itu nanti apakah Zaidun? Apakah Zaidin? Atau malah Zaidan? Ya kan? Itu nanti yang akan berubah. Makanya di sini belum tahu, belum ada perubahan. Sebab belum ada yang menuntut untuk adanya perubahan. Nah, jadi taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir satu kalimat. Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena berbeda-bedanya pengaruh. Amil itu bahasa tersendiri dalam ilmu nahwu, cuman kalau kita sederhanakan artinya itu pengaruh. Jadi dia yang berpengaruh adanya dhammah misalnya, dia yang berpengaruh adanya fathah atau adanya kasrah. Jadi dia yang berpengaruh. Jadi karena berbeda-bedanya pengaruh yang masuk kepada lafadz itu, yang masuk kepada kalimat itu tadi. Pengaruh apa? Apakah mempengaruhi ke fathahannya? Apakah mempengaruhi ke dhammahannya atau mempengaruhi ke kasrohannya? Tergantung, makanya disebut karena berbeda-bedanya amil. Berarti berbeda. Oh, amil yang ini menuntut adanya dhammah. Oh, amil yang ini menuntut adanya kasroh. Amil yang ini menuntut adanya fathah. Seperti itu. Lafdzan, baik secara lafaz, jadi kita memang bisa melihat secara langsung, bisa dirasakan secara langsung, atau takdiron, atau hanya secara perkiraan saja. Perkiraan, jadi dikira-kirakan dia memang menerima fathah, diperkirakan dia memang menerima dhammah atau kasrah. Cuman karena ada beberapa hal yang menghalangi sehingga tidak nampak. Makanya ini perkiraan. Kalau kira-kira itu kan nggak nampak. Hal yang dikira itu kan memang tidak nampak. Makanya dikira-kira karena memang nggak nampak. Kalau sudah nampak, ya nggak perlu lagi untuk dikira-kira. Nah, akan menjadi jelas dalam kasus ini Zaid. Misalkan ini ketika tidak ada pengaruh, tidak ada amil istilahnya, dia itu masih kosong, nggak tahu apakah dibaca dan din dun, nggak tahu. Nah, ternyata coba kita kasih amil. Misalkan ja'a. Ja'a itu adalah fi'il madhi yang artinya telah datang. Berarti Zaid telah datang. Atau telah datang orang bernama Zaid. Nah, ini nih, ini namanya pengaruh yang mempengaruhi harakat terakhir dari lafadz ini. Ternyata dia mempengaruhi kerofaannya. Mempengaruhi kerofaannya. Dan tanda rofa'nya nanti menggunakan dhammah. Makanya disebutlah ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Atau contoh, huwa, dia itu, Zaidun adalah Zaid. Lah, huwa inilah yang kemudian berpengaruh disebut dengan amil. Makanya nanti harakatnya adalah rofa itu dhammah, pakai dhammah. Nah, pengaruh ini nanti disebut dengan amil rofa. Makanya sehingga ini nanti berhukum rofa, nanti tanda rofanya menggunakan dhammah. Sebab nanti tanda rofaknya kurang lebih ada 4. Ya, rofa, dhammah, wawu, dan tetapnya nun. Kayak gitu. Gitu ya. Coba sekarang kita cari amil yang lain. Misalkan di sana ada amil yang lain ya. Contoh nasortu. Nasortu itu artinya aku menolong. Aku menolong. Berarti di sini Zaid ini kan menjadi objek pertolongan saya, sehingga nanti akan berlaku apa nasab maksudnya, tanda nasabnya menggunakan fathah. Nasortu Zaidan, saya menolong Zaid. Kalau yang tadi ja'a Zaidun, Zaidun justru menjadi subjeknya, menjadi pelaku, sehingga dia adalah rofa ya, tanda rofanya menggunakan dhammah yang tadi. Kalau sekarang nasortu Zaidan, saya menolong Zaidan, menolong Zaid.
biar tidak rancu bikin lagi aja. Nah, kayak gini. Zaidan. Jadi berubah dari dun menjadi zaid, menjadi dan. Makanya ini pengaruh. Amil namanya. Hal yang mempengaruhi. Coba kita cari amil yang lain. Amil yang lain. Misalkan juga marartu. Nah, marartu bi zaidin. Nanti akan berubah menjadi kasrah. Nah, itu nanti menjadi majrur. Marartu bi zaidin. Ini pengaruhnya ini. Hal yang mempengaruhi ini. Nah, ini ba yang pakai kasrah ini bi itu. Makanya ini disebut dengan pengaruh. Ini juga amil dalam bahasa Arabnya. Padahal lafadznya sama zaid. Akan tapi di sini pakai zaidun, di sini pakai zaidan, dan yang di sini adalah zaidin. Kayak gitu. Gitu ya. Makanya tadi sesuai dengan definisi daripada i'rab sendiri, taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir satu kalimat ini. Akhir kalimat ini maksudnya harokatnya, keadaannya ini. Perubahan likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena berbeda-bedanya amil, berbeda-bedanya pengaruh yang masuk kepada lafaz-lafaz itu, kepada kalimat itu. Ini hanya contoh, bisa menggunakan yang lain. Nah, ini kan berbeda. Di sini amil rofa ja'a. Ya kan? Amil rofa ini jadi fa'ilnya. Kemudian di sini ada amil nasab. Di sini menjadi mansubnya. Isim yang dinasobkan. Di sini kemudian ada amil khafat atau amil jar. Di sini menjadi majrur atau makhfudnya yang dipengaruhi oleh amil tersebut. Lafdzan lain nih berupa lafadz. Antum bisa lihat memang di sini ada dhammah, memang kelihatan dan bisa kita rasakan ketika mengucapkan zaidun, zaidan dengan zaidin itu berbeda. Kan begitu? Nah, zaidun, zaidan, zaidin berbeda memang. Nah, ada yang kemudian takdiron atau secara perkiraan saja. Misalkan yang secara perkiraan, contoh ya. Contoh, ada orang namanya misalkan Musa. Begitu ya. Musa. Nah, kalau misalkan Musa dimasuki oleh ja'a, maka bagaimana bilangnya? Apakah ja'a Musayun pakai dhammah? Enggak. Karena secara perkiraan, ya memang secara perkiraan dia Musayun gitu. Secara perkiraan, tapi ini kan tidak memungkinkan karena ada alif yang sukun. Ada alif terakhirnya. Musa, Isa, kemudian apa lagi? Nama-nama yang akhirnya itu ada alifnya. Alif layyinah kita sebut ini. Ja'a Musa, nasortu Musa, maratu bi Musa juga. Jadi tidak dibilang ja'a Musayun, nasortu Musayan, maratu bi Musayin. Enggak ada. Seperti itu. Begitu ya. Nah, makanya ini hanya secara perkiraannya. Perkiraannya memang seakan-akan berubah, tapi ini kita tidak melihatnya, hanya perkiraan saja. Jadi diperkirakan itu adalah di sini ja'a seharusnya ada dhammah, seharusnya di sini ada fathah, seharusnya di sini ada kasrah. Hanya perkiraannya saja. Karena ada hal yang mencegah untuk menampakkan diri. Apa itu? Yaitu alif yang ada di akhir kalimat itu tadi. Musa. Paham ya? Ini harus benar-benar kuat di dalam definisi ini. Karena nanti di akhirnya tambah istilahnya itu? Tambah melebar terkait masalah ini. Baik. Dari hal ini mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu. Paham berarti? Bang Dini, ayo, silakan. Untuk nanti i'rab ketika misalkan ja'a Musa, nasratu Musa, maratu Musa itu i'rabnya seperti halnya i'rab seperti halnya i'rab akan ada awamil walaupun nggak berubah akhirnya. Itu gimana? Iya, sama. Jadi posisinya ja'a Zaidun dengan ja'a Musa itu tidak ada perbedaan. Cuman karena dia tidak mampu menampakkan diri karena ada alifnya ini, ya kan, dan alif selamanya tidak menerima harokat memang. Kaedahnya alif itu nggak mau sama harokat.
Kalau hamzah mau memang sama harokat. Alhamdu itu kan memang hamzah itu. Alhamdu a. Ya kan? Meskipun di sana adalah hamzah wasal. Yang penting hamzah. Nah, jadi ja'a Zaidun jam itu tidak ada perbedaannya. Hanya karena tidak mampu menampakkan dirilah dari tanda-tanda i'rab itu sehingga disebut dengan takdir, dengan perkiraan. Seperti itu. Nah, memang ada nama ya, nama di mana dia itu mabni, isim sebenarnya, kata benda isim, cuman dia sama sekali mabni kayak gitu. Contoh, ada orang namanya Sibawayh ya. Sibawayh ini pakai kasroh terus itu. Namanya Sibawayh. Ada juga Rohaweh, Zanjaweh, dan diawali dengan weh semua kayak gitu. Maka dia itu adalah mabni, bukan lagi perkiraan. Nah, kalau misalkan ja'a Sibawayhi, enggak boleh dibilang ja'a Sibawayhu. Ra'aytu Sibawayha. Maksudnya bi Sibawayhi. Ya memang pakai kasroh. Kayak gitu. Dia itu bukan takdir, tidak, tapi memang dia tidak mau sama sekali. Kasroh terus seperti itu. Lah, nanti bagaimana sikapnya dalam ilmu gramatika ini ketika menemukan isim yang mabni lalu tapi kemasukan amil, bagaimana? Nanti di sini adalah menggunakan fi mahalli raf'in fa'il. Itu ada istilah tersendiri nanti. Begitu ya, fi mahalli raf'in fa'il. Jadi di dalam bahasa Arab ja'a Zaidun itu ada ta'rifnya istilahnya ya. Ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Zaidun fa'iluhu marfu'un wal madrofihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Jadi ada ta'rifnya. Kemudian nasartu fi'lun madin wa akhirih li'annahu ismun mufradun. Jadi kayak gitu kan. Nah, gitu ya. Makanya ada tafsir Al-Qur'an yang memang khusus membahas i'rab Al-Qur'an. Makanya i'rabul Qur'an. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya bahas kayak gitu. Kalau misalkan alhamdu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun wa akhiri li'annahu ismun mufradun. Lillahi allamu jarun wa lafdzul jalali majrurun bil lami wa alamatu jarrihi kasratun sampai An-Nas kayak gitu. Begitu. Nah, dalam kasus Sibawayh itu memang tidak menerima terhadap tanda-tandanya i'rab. Kalau di sini sebenarnya menerima gitu. Berubah sebenarnya dalam Musa ini. Cuman karena dia alif tidak bisa untuk menampakkan harokat, maka akhirnya dia secara perkiraan saja. Sebenarnya ana nih dhamma di sini nih. Cuman enggak bisa ditampakkan karena ada alif. Sebenarnya ada fathah, cuman tidak bisa dinampakkan. Ada kasroh, enggak bisa dinampakkan. Kalau yang sini ya memang tidak bisa menerima tanda i'rab. Itu disebut dengan mabni. Begitu ya. Nah, paham? Ada lagi mungkin? Kenapa? Apanya? Oh, Musa. Ya enggak masalah juga. Tetap walaupun ada di depan, di belakang, enggak masalah. Contoh, misalkan Musa, orang bernama Musa, qaimun, berdiri. Seharusnya di sini sama dengan Zaidun qaimun, ada dhammahnya. Cuman di sini kan memang tidak mampu untuk menerima dhammah itu karena alif. Karena berupa alif akhirnya. Sedangkan pembahasan i'rab memang membahas akhir dari kalimat itu sendiri. Akhir kalimatnya itu pakai harakat apa gitu kan. Ini kasihkan itu sama Umar. Kayak gitu ya. Nah, paham? Mas? Nah, sudah pernah belajar ini? Nah, seperti itu ya. Tapi ditangkap kan pembahasannya kan? Sedikit-sedikit gitulah. Jadi intinya mudah sekali kok. Jadi ada lafadz, kalimat, ini kan kalimat isim. Ada juga nanti kalimat fi'il ada kayak gitu. Itu dipengaruhi oleh ini nih. Seandainya ini enggak ada, maka nanti enggak ada harakatnya gitu.
Dan ini tidak sama memang dengan bahasa lainnya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya sama, kayak gitu kan, sama. Jadi Ustadz Tommy datang, ya kan? Saya membantu Ustadz Tommy, saya melewati Ustadz Tommy. Jadi harokatnya i semua gitu kan. Nah, makanya ini disebut dengan mabni juga. Ya, tidak ada pengaruh, tidak ada bekas pengaruh. Jadi apakah dhamma, fathah, kasrah gitu. Dan ini hanya dalam bahasa Arab. Gitu ya. Nah, jadi begini. Baik. Kalau sudah dipaham, kita berpindah kepada pembahasan berikutnya. Ini tentang ya. Karena kita sudah memahami apa itu i'rab ya, maka kita akan membicarakan i'rab itu terbagi menjadi berapa kalau memang seperti itu. Kan tadi ini bisa jadi rafa, bisa jadi nasab, bisa jadi ini dan itu, ya kan? Nah, berarti i'rab itu ada banyak macam kan gitu. Baik. I'rab itu ada 4 pembagian. Wa aqsamuhu arba'atun, ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazmu. Jadi ada 4. Yang pertama adalah rafa. Yang kedua adalah nasab. Yang ketiga adalah al khafdu atau disebut juga dengan al jarru, jar. Dan yang terakhir adalah al jazmu. Gitu ya. Jadi i'rab yang pertama adalah rafa. Rafa nanti itu ada banyak macamnya ya. Nanti akan dibahas di pembahasan berikutnya. Ada nanti berupa dhamma gitu kan. Ada berupa dhamma, berupa alif, berupa wawu, kemudian berupa nun kayak gitu. Di sini di rafa ini. Nanti akan dibahas secara detail setelah itu. Nah, dan ini penamaan rafa sendiri, penamaan rafa itu kan secara bahasa rafa itu kan tinggi ya. Nah, syai'un murtafi'un, jadi sesuatu yang tinggi. Makanya di sini tanda utama dari rafa itu, tanda utama ya, itu adalah dhamma. Tanda utama. Seperti yang tadi jaa zaidun. Nah, zaidun itu rafa itu karena ada amil rafa, yaitu jaa. Makanya disebut dengan rafa, syai'un murtafi'un, sesuatu yang tinggi. Ketika mengucapkan dhammah ya, mesti bibir yang atas agak mencucu ke atas. Makanya tinggi. Makanya mulutnya dimecucu isi kata orang Jawa. Gitu kan. Zaidun. Begitu ya. Nah, sementara kalau nasab itu seperti contoh tadi ra'aitu zaidan atau nasartu zaidan. Kayak gitu ya. Nah, tanda utama dari nasab itu adalah fathah, tanda utamanya. Dan arti dari nasab itu sendiri adalah kan datar. Nasab. Ya kan? Itu datar. Makanya ketika mengatakan a, bibir atas dengan bawah sama. A. Kan begitu? Nah, sedangkan kemudian al-khafat atau kemudian jar, khafat itu artinya berat. Khafat itu. Kalau jar itu artinya menarik. Ya kan? Kalau berat biasanya ada di mana? Ngawang-ngawang apa di bawah? Nah, makanya tanda utama dari khafat itu adalah kasroh. Karena saking beratnya dia itu harakatnya ada di bawah. Kan kasroh di bawah kan? Kayak gitu. Dan ketika mengucapkan itu memang ditarik bibir yang bawah. I. Makanya disebutlah dengan jar ataupun khafat itu tadi. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah jazm. Jazm itu tanda utamanya adalah sukun. Sukun itu bukan harokat sebenarnya. Yang harokat itu adalah a, i, u itu tadi. Sementara sukun itu bukan harokat. Sukun itu artinya kan diam. Jazm juga artinya seperti itu, pasti. Artinya diam kayak gitu. Satu kepastian yang tidak bergerak. Makanya tanda utamanya adalah sukun. Dan ini hanya ada di dalam fi'il, nanti akan dibahas. Jadi ini ya, pembagian dari i'rab ada 4. Ada rafa, nasab, khafat, dan jazm. Seperti itu. Dan ini tanda utamanya.
Yang ini tanda utamanya adalah dhammah. Jadi ketika antum menemukan dhammah itu nanti adalah oh ini rafa ini. Seperti jaa Zaidun. Zaidun qaimun. Alhamdulillah. Alhamdu. Oh berarti itu rafa itu. Nah, cuma nanti akan dibahas rafa itu apa saja. Ada fa'il, ada kemudian mubtada, ada khobar, nanti akan dibahas. Nah, tenang saja. Jadi kita pelan-pelan dari awal gitu kan. Daripada pusing, pelan-pelan dari awal. Nah, sampai di sini dipaham ya? Ini tanda utama. Ini hanya bahas harakat, Mas. Harakatnya ini. Harakatnya ini tanda utamanya dhammah, fathah, kasrah, dan yang ini adalah jazm. Nah, baik. Nah, sekarang kekhususan enggak usah dihapus. Kekhususan dari i'rab itu satu, ada di kalimat isim. Ada di kalimat isim. Dan yang lainnya ada di kalimat fi'il. Di dalam kitab itu disebutkan falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Kemudian isim itu isim. Ya, kemarin kan ada isim ya. Isim itu adalah kata benda. Seperti kolamun dan yang lainnya lah. Isim itu hanya bisa menerima satu rafa. Kita tulis saja rafa. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u. Yang kedua adalah an-nasbu, nasab. Dan yang ketiga adalah al-khafdu, khafat ya. Ataupun istilahnya jar kayak gitu. Sudah, ada tiga saja. Wala jazma fiha, dan jazm tidak ada di dalam isim. Jazm itu sukun. Ya, jazm itu sukun. Semua isim di dalam bahasa Arab yang fasihah, yang memang resmi, yang fasih gitu, itu ada harakatnya. Semua isim. Masjid, mereka bilang masjidun. Hada masjidun, ra'aitu masjidan, marartu bi masjidin. Semua seperti itu. Kemudian dia itu tidak menerima sukun. Loh, tapi faktanya Ustaz, kita sering mendengar ilaina anta adhabu ilal masjid, pakai sukun, masjid, adhabu ilal masjid. Lah ini gimana ini? Katanya nggak ada jazm yang tanda utamanya adalah sukun, tidak ada di dalam isim. Tapi kan orang Arab sering mengatakan seperti itu. Ya kan? Ilaina anta ya akhi, ana adhabu ila suq matalan. Pakai sukun, suq. Mereka tidak mengatakan ila suki. Jarang-jarang gitu kan. Bagaimana kasus seperti ini? Nah, di sini sebenarnya mereka tidak memasukkan tanda jazm yang dimana tanda utamanya adalah sukun, melainkan apa? Mereka hanya mewakofkan saja. Jadi hanya wakaf saja. Qalamun. Kalau diwakafkan jadi apa? Qalam. Langsung pakai sukun. Hada qalam. Hada kitab. Kitabun aslinya, kitab. Hada misalkan sabura, saburatun. Hadhihi sabura. Atau misalkan hadhihi mimsahah. Antum baca surat apa? Qara'tu surat al-Fatihah. Ya kan pakai sukun semua itu. Baca apa? Surat An-Naml. An-Naml, An-Nisa. Kan begitu. Bahkan orang Arab sekalipun gitu. Nah, mereka hanya mewakofkan. Karena memang jazm tidak ada di dalam isim. Kalau kemudian kita menemukan sukun ketika orang Arab mengatakan kalimat isim kok disukunkan, itu hanya diwakofkan. Akan lebih jelas ketika antum belajar apa? Tajwid. Di sana ada bab wakaf. Dalam pembacaan Al-Quran pun alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada orang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamina. Ar-Rahmanir-Rahimi. Maliki yaumiddini. Memang ada harakatnya. Coba antum cek, ada harakatnya. Cuman mereka mewakafkan, bukan menjazmkan, karena memang isim tidak ada jazm. Jadi ini serupa tapi tak sama. Sama-sama sukun tapi nggak sama gitu. Nah, makanya ini hanya ada di isim apa? Pertama rofa, nasab, dan khafat. Sudah, itu saja. Ini nggak ada dalam isim. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, fi'il bisa menerima
I'rab satu, i'rab apa? I'rab rafa. Seperti misalkan yadribu Zaidun. Yadribu Zaidun. Yadribu itu nih rafa ini. Tanda rafanya menggunakan dhamma. Yansuru Zaidun. Ya kan? Mana pengaruhnya di sini? Pengaruhnya adalah sesuatu yang maknawi. Sesuatu yang maknawi. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang masalah mana pengaruh atau amil yang ada dalam yadribu. Soalnya kita nggak melihat ini. Kalau tadi ja'a Zaidun ada ja'a. Ya kan? Ada ra'aitu Zaidan, oh ada ra'aitu. Marartu bi Zaidin, oh ada ba di sana. Nah, ini mana ini? Nggak kelihatan ini. Seperti itu. Nah, nanti kan akan ada pembahasan. Yadribu Zaidun. Nah, jadi dia bisa menerima tandanya i'rab rafa. Yang kedua, nasab. Dia bisa menerima i'rab nasab. Contoh misalkan lan atau an terserah. Lan yadri, kan yadribu tadi ya, yadribu kan. Sekarang akan berubah menjadi yadriba. Lan yadriba Zaidun. Zaid tidak akan memukul. Lan yadriba Zaidun. Zaid tidak akan memukul. Lan yufliha al-kaslanu. Orang malas itu tidak akan pernah berhasil. Lan yufliha al-kaslanu. Jadi yang awalnya yuflihu kemasukan lan dan ini banyak ini. Nanti akan ada bahasan sendiri, memang ada an, lan, idan, kai dan yang lainnya. Begitu ya. Ini yang kemudian mempengaruhi kefathahannya itu. Nah, dia yang kedua menerima tandanya i'rab nasab dan yang ketiga menerima tandanya jazm dan tidak menerima tandanya kasrah, tanda khafat, di mana tanda utamanya adalah kasrah. Kalau jazm contohnya misalkan seperti lam yadrib Zaidun. Lam yadrib Zaidun. Contohnya dalam Al-Qur'an lam yalid wa lam yulad. Contoh lam yulad, Allah itu tidak diperanakan. Nah ini. Nah, itu aslinya yuladu. Cuman karena ada lam maka nanti pakai sukun. Kemasukan amil yang menuntut adanya jazm maksudnya. Di mana tanda utama dari jazm adalah sukun. Nah, itu di dalam fi'il. Sementara khafat ini enggak ada. Makanya nanti enggak ada fi'il ya, fi'il yang kemudian khususnya fi'il mudhari yang kemudian menggunakan kasrah. Yadribi kayak gitu, yansuri enggak ada. Yadhabi saya makan itu kan akala yakulu ya, yakulu. Kalau saya berarti akuli kayak gitu nggak ada, menggunakan kasrah. Akuli, ashrobi kayak gitu kan. Nah itu kebuli lain itu. Begitu ya. Jadi ini ada isim fi'il. Gimana isim itu hanya menerima i'rabnya rafa, nasab dan khafat atau jar, sementara fi'il menerima i'rabnya rafa, nasab dan jazm saja. Sementara ini enggak menerima. Jadi masing-masing ada 3. Berarti yang kemudian sama-sama tanda i'rab yang sama-sama ada di dalam isim dan fi'il apa? Rafa dan nasab. Rafa dan nasab saja. Rafa di dalam isim ada, di dalam fi'il juga ada. Nasab dalam isim juga ada, dalam fi'il juga ada. Tapi kalau khafat khusus kepada isim, sedangkan jazm khusus kepada fi'il. Jadi masing-masing 3 lah gitu kan. Masing-masing 3. Nah, jadi ada spesialisasi. Cuman ini spesial kepada isim, ini spesial kepada fi'il. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u nasbu wala jazma fiha. Langsung kita kepada pembahasan rincian. Silakan. Pembahasan rincian dari yang awal. Baik. Ini sebagai pengingat saja nanti. Jadi bercabang ya.
pertama rofa. Kan tadi ada 4 ya. Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah rofa. Disebutkan dalam kitab itu lirraf'i arba'u alamatin. Rofa itu memiliki 4 tanda harokat. 4 tanda keadaan. Enggak khusus pada harokat ini. Lirraf'i arba'u alamatin. Yang pertama ad-dhammatu. Dhammah. Dhammah itu yang seperti ini. Ya kan? Dhammah. Dhammah kayak gini. Baik dhammahnya itu tanwin ataupun enggak tanwin, terserah. Yang penting dia adalah dhammah. Kayak gini aja. Nah. Terus kemudian yang kedua lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal waw. Yang kedua adalah al waw. Waw ya waw kayak gitu. Ini waw ya, ini dhammah ya. Ada ininya kalau harakat. Nah, ini adalah waw. Kemudian yang selanjutnya adalah al-alifu. Ada alif yang kayak gini biasanya itu. Dan yang terakhir adalah an-nun. Nun ya. Thubutun nun. Kayak gini. Baik. Jadi ini tandanya. Jadi rofa itu memiliki 4 tanda. Ketika antum menemukan dhammah, bisa dipastikan dia adalah rofa. Kemudian menemukan waw, bisa dipastikan juga dia adalah rofa. Tapi tidak sembarang waw. Nanti ada di posnya masing-masing. Kemudian ketika menemukan alif, ada di posnya masing-masing juga. Begitu juga dengan nun. Tidak sembarang nun, lalu kemudian dikatakan rofa tertentu. Jadi intinya, kalau tadi kita dari awal tadi ya, i'rab dibagi ternyata menjadi 4. Rofa, nasab, khafad, dan jazm. Ya kan? Kemudian yang rofa itu masih ada 4 pembagian. Jadi kalau itu merincikan ini besar kitabnya. Apa? Kertasnya itu besar. I'rab 4. Rofa sendiri itu nanti terbagi menjadi 4. Mempunyai 4 tanda. Ya kan? Dhammah, waw, alif, dan nun. Dan yang dhammah sendiri itu nanti akan ada 4. Fa'amad dhammatu fatakunu alamatan lil raf'i fil ism mufradi wa jam'i taksiri, kemudian wa jam'il muannats salimi fil fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Ada 4 juga. Kayak gitu. Nah, ketika antum paham ini, Masya Allah, gitu kan. Jadi i'rab, oh ada ini 4. Sebenarnya mudah untuk memahami, tinggal dihafalkan saja. Antum merincikan, ya sesuai dengan pemahaman lah. Rincikan, nanti bisa dihafalkan. Sudah, setelah itu akan ada di pikiran kita gitu kan, ada di hati kita. Saya rincikan kayak gini. Kan i'rab tadi ada 4 ya. Pertama itu adalah rofa, kemudian sisanya, ya kan. Lah rofa ini mempunyai 4 tanda juga. Yang pertama adalah dhammah, sisanya, ya kan gitu kan. Ini ternyata berada di dalam 4 tempat. Yang pertama ada isim mufrad. Nah sudah sampai di sini aja. Di sini sisanya. Isim mufrad contohnya misalkan contohnya Zaidun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Ini nih yang dimaksud ini loh, yang kita cari ini loh, dhammahnya ini. Jadi dia ke sini. Nah, ini kan masih terbagi ini ke sini. Berarti membutuhkan kertas yang melebar ke sana gitu. Nah, enggak gitu. Ada yang perlu ditanyakan dulu? Enggak ada? Nah, kalau enggak ada, mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Walafu minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.